Pertanyaan selanjutnya dari Heri Ruskandi. Sewaktu Yesus di atas gunung dipermuliakan, tampillah Elia dan Musa mendampingi. Katanya Elia mewakili orang yang tetap hidup hingga Yesus datang kedua kali, dan Musa mewakili orang yang harus mengalami kematian pertama sebelum kedatangan Yesus kali kedua. Namun mengapa Elia yang mendampingi Yesus bukan Henok? Karena orang yang pertama terangkat hidup-hidup masuk ke surga yang pertama sebelum Elia. Ya, silakan pendeta. Silakan pendeta. Jadi singkatnya, Stephen, kalau boleh Stephen kasih ringkas ini pertanyaan. Ini ada pemikiran katanya pendeta, kenapa harus orang-orang tersebut? Kenapa bukan yang di sini ada perbandingan Pak Pendeta? Kenapa bukan Henok? Kenapa harus Elia? Oke. Kalau Musa tidak ada pembandingnya ya, karena hanya dia yang disebutkan sudah diangkat ke sorga ya, yang mati lalu diangkat ke sorga ya. Tapi kalau yang hidup ya, dikatakan juga di dalam Kejadian pasal yang kelima, Henok hidup 365 tahun lalu ia tidak ada lagi, ia sudah diangkat oleh Allah ya. Kita percaya Henok sudah ada di sorga. Pertanyaannya, mengapa bukan Henok tapi mengapa Elia? Ini pertanyaan susah mau dijawab ya. Karena ini pertanyaan yang paling cocok dijawab oleh Tuhan. Karena dia yang tahu kenapa waktu dua orang ini harus datang ke atas dunia. Itu ceritanya sungguh luar biasa. Kalau kita baca di dalam Lukas pasal yang ke-9. Ayat yang ke-30-31 itu bagaimana di sana Musa dan Elia berbicara dengan Yesus tentang tujuan kepergiannya di Yerusalem. Artinya tentang misi dari Tuhan Yesus untuk mati di atas kayu salib. Itu misi penyelamatan manusia yang sungguh penting. Sampai Elia dan Musa datang di atas bukit itu lalu berbicara dengan Tuhan. Itu sungguh luar biasa. Tapi ini masih belum menjawab pertanyaannya, karena pertanyaannya memang susah. Mungkin salah satu pandangan yang boleh membantu kita untuk berpikir-pikir lagi mengapa demikian, karena tidak ada ayat Alkitab yang menjawab karena begini maka Elia dan bukan Henok. Tidak ada ayat yang begitu, karena dua-duanya orang benar dan sudah diangkat ke sorga. Mungkin yang bisa kita berikan sebagai pandangan adalah di dalam masa pelayanan Yesus dan di dalam ajaran-ajaran orang Yahudi pada saat itu, sesuai dengan nubuatan yang disebutkan di dalam perjanjian lama tentang akan datangnya Elia. Coba saya lihat kalau ada ayat di dalam perjanjian lama yang menyebutkan tentang hal itu. Oke, Maliaki pasal yang keempat, ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Maliaki pasal yang keempat, ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu, maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Itu kata ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Ya. Dan kalau kita baca di Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-4, ada banyak ayat ya. Matius 11 ayat yang ke-4, lalu ayat pasal 17 ayat 10 sampai 13, lalu kemudian di Lukas pasal 1, Yohanes 1 yang menyatakan bahwa ternyata Elia itu bukan datang, tapi mungkin kita katakan begini. Pelayanan dari Yohanes Pembaptis, pekerjaan dari Yohanes Pembaptis itu
digambarkan sebagai pekerjaan dari Elia. Bukan Elia yang reinkarnasi, karena tidak ada ajaran Alkitab tentang reinkarnasi. Jadi bukan Elia yang datang dalam wujud Yohanes Pembaptis, tapi Yohanes Pembaptis melayani dengan semangat seperti semangat Elia. Ada banyak ayat yang menyebutkan tentang hal itu. Tapi waktu Yohanes ditanya, apakah engkau Elia? Yohanes 1 ayat 21, kalau kita baca ayatnya, Yohanes 1 ayat 21, waktu Yohanes ditanya, apakah engkau Elia? Kita baca dulu. Yohanes 1 ayat 21. Oke. Lalu mereka bertanya kepadanya, ini kepada Yohanes Pembaptis, kalau begitu siapakah engkau? Elia? Dan ia menjawab, bukan. Jadi Yohanes dengan tegas mengatakan, ia bukan Elia, tetapi pekerjaannya itu seperti pekerjaan Elia. Dari mana kita tahu? Kita tahu itu dari ucapan Yesus sendiri. Ya. Coba kita buka Alkitab, kita baca di dalam Matius pasal yang ke-16. Ya, Matius pasal yang ke-16, ayat yang ke-14. Oke. Jawab mereka pada waktu ditanya tentang Yesus, Yesus bertanya, siapakah anak manusia menurut orang? Lalu mereka melaporkan apa kata orang. Mereka katakan, oh ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan itu adalah Elia. Lalu kemudian Yesus kembali lagi di dalam pasal 17, dan pasal 17 inilah pasal di mana disebutkan Elia dan Musa nampak dan berbicara dengan Yesus. Coba kita baca di ayat yang ke-10 dan sampai ayat yang ke-13. Oke. Matius 17 ayat 10 sampai 13. Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, kalau demikian mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Itu sesuai dengan nubuatan di Maleakhi tadi, ayat pasal 4 tadi, ayat 5 dan 6. Jawab Yesus, memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu, dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia. Lalu kemudian ayat 13, pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Jadi pekerjaan Yohanes Pembaptis itu digambarkan seperti pekerjaan Elia. Yang saya mau demonstrasikan di sini adalah bahwa nubuatan tentang Elia itu begitu banyak ditekankan, dan Tuhan Yesus sendiri mengatakan pekerjaan Yohanes Pembaptis itu adalah seperti pekerjaan Elia. Makanya bisa saja ini yang membuat, karena Elia lebih dikenal, maka yang datang berbicara dengan Yesus adalah betul-betul dua orang yang sangat terkenal. Dua orang yang sangat terkenal, yaitu yang pertama Musa. Musa sangat terkenal. Yang kedua adalah Elia. Elia juga sangat terkenal. Ya. Tentang Musa, mohon maaf kalau misalnya bukan itu ayatnya mungkin, tapi seingat saya Tuhan Yesus pernah berkata di dalam Yohanes pasal yang ke-6, Yohanes pasal yang ke-6, pada waktu Tuhan Yesus berbicara bahwa dia adalah roti hidup, lalu kemudian ia berkata dalam ayat yang ke-32, maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Ya, bahkan Yesus sendiri pernah berkata bahwa yang ada di sini lebih besar daripada Musa. Jadi
Musa dan Elia adalah dua tokoh yang sangat terkenal. Oh, tadi di Maliaki pasal yang keempat, Maliaki pasal 4, ternyata bukan hanya Elia yang disebutkan di sana. Coba kita baca satu ayat sebelum tentang Elia. Maliaki 4, tadi kan kita baca ayat 5 dan ayat 6. Sekarang coba kita baca dalam ayat yang keempat. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa, hambaku di Gunung Horeb, untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia datang kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan yang dahsyat itu. Di sini Musa dan Elia yang disebutkan, dan ayat ini dijadikan khususnya tentang Elia menggambarkan pekerjaan Yohanes Pembaptis. Jadi boleh mungkin kita ambil kesimpulan sementara. Mungkin ada yang mau belajar lebih dalam lagi, silahkan. Tapi kesimpulan sementara boleh kita katakan berdasarkan Alkitab bahwa mengapa Elia dan Musa, karena inilah dua tokoh yang sangat terkenal, dibicarakan selalu oleh orang Israel, dan ini nyata di dalam pada saat pelayanan Tuhan Yesus di atas dunia ini. Terima kasih.